Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendidik bangsa, guru-guru hebat sebangsa setanah air. Perkenalkan, saya Sulpadli dari SMA Negeri 1 Muntilan, Kabupaten Magelang. Pendidikan saat ini terbentur pada satu tantangan hebat yang menjerat generasi bangsa. Tantangan tersebut adalah menurunnya karakter generasi saat ini. Menurunnya karakter generasi disebabkan oleh banyak hal, terutama oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sehingga pendidik selayaknya mencari strategi yang tepat untuk menyikapi permasalahan tersebut. Dan kali ini, saya akan berbagi satu praktik baik yang telah saya lakukan di instansi di mana saya bekerja. Praktik baik tersebut adalah literasi, budaya efektif membangun karakter. Situasi. Menurunnya karakter murid tentunya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, perkembangan teknologi menyebabkan tergerusnya karakter murid maupun daya literasi mereka. Yang kedua, persoalan literasi menjadi hal yang perlu dibenahi di Indonesia. Yang ketiga, rendahnya motivasi murid dalam mengembangkan potensi, bakat dan minat mereka, terutama dalam berliterasi. Tujuan melakukan praktik baik ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang sudah diterapkan, kemudian untuk mengetahui upaya membangun karakter murid, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya membangun karakter murid melalui literasi. Mengapa praktik baik ini penting? Karena diharapkan mampu membangun karakter warga sekolah, terutama murid, melalui literasi. Peran dan tanggung jawab saya dalam hal ini tentunya menjadi fasilitator dalam membangun komunikasi yang efektif di antara warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua, tentang bagaimana menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada membangun literasi dengan tetap mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah yang pertama, tentang bagaimana membangun motivasi murid dalam berliterasi, dan yang kedua, tentang bagaimana membangun komitmen warga sekolah, terutama rekan guru. Dari tantangan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan pembiasaan baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran yang erat kaitannya tentang membangun karakter murid dengan literasi. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif di antara warga sekolah, terutama kepala sekolah dan stakeholder. Dalam hal ini siapa saja yang terlibat? Tentunya adalah seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik atau murid, dan orang tua ataupun wali murid. Aksi yang saya lakukan dalam hal ini tentunya diawali dengan langkah-langkah persiapan. Seperti yang pertama, penyiapan strategi pembelajaran. Yang kedua, koordinasi dengan kepala sekolah terkait perizinan. Yang ketiga, koordinasi dengan waka bidang kurikulum terkait perizinan. Kemudian implementasi dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Proses aksi yang saya lakukan dalam hal ini adalah yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini terdiri dari dua, itu pada saat jam pertama, yaitu murid diminta membaca dan menganalisis apa yang telah mereka baca selama 15 menit. Kemudian yang kedua, yaitu pada saat kegiatan pembelajaran, yaitu murid diminta untuk membaca artikel atau kasus-kasus yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian hal yang saya lakukan adalah pada peringatan hari besar atau kegiatan-kegiatan penting di sekolah, yaitu saya menciptakan berbagai karya. Yang pertama, karya dalam bentuk lagu. Jadi saya menciptakan lagu untuk sekolah, lagu untuk hari guru, kemudian lagu untuk hari ibu. Kemudian karya lain yang saya ciptakan adalah dalam bentuk puisi. Jadi puisi untuk berbagai kegiatan di sekolah, yaitu pada kegiatan Pandawa, kemudian kegiatan Rohis, dan kemudian pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Terakhir, hal yang saya lakukan adalah mengadakan pelatihan menulis guru dan murid. Pada kegiatan ini, guru dan murid difasilitasi untuk ikut dalam pelatihan menulis artikel, puisi, dan cerpen.
kegiatan ini menghadirkan narasumber dari luar sekolah. Tujuannya adalah membangun karakter guru dan murid untuk semakin cinta akan dunia literasi. Ungkapan atau respon terkait strategi yang dilakukan yaitu warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid maupun orang tua sangat mengapresiasi strategi yang dilakukan dengan pembiasaan berliterasi dan pemberian contoh dalam pembelajaran maupun dalam penciptaan karya-karya. Risal dan refleksi. Pelaksanaan praktik baik ini memberikan dampak yang sangat efektif. Dapat terlihat dari antusias warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan, meningkatnya semangat dan motivasi murid dalam pembelajaran, meningkatnya keberanian murid dalam memberikan opini ataupun gagasan dalam pembelajaran, meningkatnya sikap berani murid untuk tampil pada setiap kegiatan atau acara sekolah, dan meningkatnya semangat berkarya murid maupun guru terutama dalam hal literasi. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan ini tentunya tidak lain adalah yang pertama, dukungan dari seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid, maupun orang tua. Yang kedua, kerjasama dan komunikasi yang efektif dari seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, konsep pemahaman terus belajar jadi guru tanpa harus menggurui, yang memberikan motivasi yang sangat tinggi. Untuk itu, makna pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan praktik baik ini adalah yang pertama, dukungan kerjasama dan kolaborasi adalah hal utama yang sangat diperlukan. Yang kedua, semangat membangun budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah perbedaan bukan sebuah masalah dalam membangun pendidikan yang lebih bermakna. Demikian praktik baik yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.